ketika kita bicara masalah kasus, ini perlu sinergi kolaborasi semua pihak. Nah, kami hari ini dengan melihat tingginya kasus-kasus yang terjadi, nah ini kan alhamdulillahnya, syukurnya kita sudah, kalau bicara kasus kekerasan, kita sudah punya payung hukum yang terbaru ya, dengan perjuangan yang panjang. Tanggal 9 Mei 2022 sudah diundangkan oleh Bapak Presiden. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya payung hukum ini bisa dari pencegahan, penanganan, perlindungan sampai pemberdayaan kepada korban ini memberikan keadilan dan efek jerah kepada pelaku. Nah, berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi, supaya kita bisa mempunyai kacamata yang sama dalam penanganan satu kasus, makanya kami yang di daratan Sumba kita melakukan workshop selama 2 hari ini ya, berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak yang ada di daratan Sumba. Tidak hanya bagi para teman-teman NGO, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, ada dari pihak kepolisian, demikian juga kejaksaan duduk bersama untuk kita membahas solusi apa yang harus kita lakukan dalam penanganan kasus-kasus ini. Nah, akan menjadi penting juga kehadiran teman-teman media untuk mensupport kami semuanya dalam penanganan kasus ini. Nah, kami ketika bicara masalah kasus kekerasan, tentu Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini tidak bisa sendiri ya. Nah, ini bagaimana hulu akan menjadi penting, preventif itu akan menjadi penting untuk bergerak bersama, baik itu kementerian lembaga untuk melakukan pencegahan sehingga kita tidak hanya menyelesaikan di hilir saja. Nah, kalau ketika bicara kasus trafficking, saya melihat ada praktek baik. Kalau perdagangan orang, kemudian PMI ilegal itu kan banyak. Makanya proteknya itu kita strategi seperti sekarang ini kita lakukan strategi desa ramah perempuan peduli anak, ini akan menjadi penting untuk kita mengawal skup yang lebih kecil, mengawasi masyarakat khususnya perempuan dan anak yang ada di desa itu sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada perempuan dan anak. Nah, terkait dengan trafficking ini ada satu praktek baik yang saya lihat itu sudah dikawal melalui Perdes. Itu artinya apa? Pencegahan di awal itu akan menjadi penting, makanya mudah-mudahan Pak Bupati, ada Pak Kepala Desa, Pak Camat, kemudian Ketua DPRD juga ada di Sumba Barat Daya. Saya harapkan bergerak bersama untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Sumba Barat Daya ini. Nah, tentunya berkaitan dengan kasus-kasus yang teman-teman sampaikan tadi, sebenarnya kami patut bersyukur ya, luar biasa, alhamdulillah. Sebenarnya belakangan ini kami baru saja melaksanakan survei pertengahan Desember ini, secara prevalensi kasus kekerasan itu menurun, walaupun cukup masih memprihatinkan, karena ketika kita bicara kekerasan seksual ini adalah fenomena gunung es, banyak kasus yang tidak terlaporkan. Nah, belakangan ini banyak kasus itu adalah banyaknya kasus yang terungkap karena apa? Satu, faktor media sosial. Yang kedua, masyarakat sudah tidak menganggap aib lagi. Mereka berani melaporkan, banyak yang melaporkan istri melaporkan suaminya menyetubuhi anaknya, itu sudah mulai kasus-kasus itu terungkap. Jadinya saya pikir ini adalah praktek baik ya, sudah situasi yang baik sehingga semakin banyak kasus yang terungkap, kita akan memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada anak-anak. Ibu Menteri, bisa dibantu mereka 17 anak yang di Jakarta dikembalikan ke Pulau Sumba? Sudah pasti tentu bisa, karena itu bagian kami kan melalui Perpres 65 2020 kita kan ada tusi layanan rujukan akhir. Nah, tadi pun tidak hanya kasus anak-anak yang kita memulangkan dari Jakarta ke Sumba, kita akan siap melakukan eksekusi itu. Nah, tadi pun dari Bu Bupati itu banyak anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dikirim ke Bali ya, di rumah singgah untuk mendapatkan perlindungan, dan mereka sangat sulit terkait dengan transportasi, makanya kita akan bisa rembes. Makanya kalau datanya ada, kita akan bisa memberangkatkan lintas provinsi, itu adalah tanggung jawab kami. Terima kasih banyak Ibu Menteri. Kami siap ya. Siap, Nanti makasih Bu. mudah-mudahan dari teman-teman